Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi hamdi wa alaihi astanid wa mayanubu fa alaihi a'tamid. Tsumma ala nabiyina Muhammad khairu salatin wa salamin sarmat. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah. Saat sekarang ini banyak orang yang memberikan contoh, namun sedikit yang bisa dijadikan contoh. Memberikan contoh itu mudah, namun menjadi contoh itu adalah hal yang sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah yang ke-9 At-Taubah ayat 128 halaman 207 baris kelima dari bawah. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah Allah utus seorang rasul dari golongan kita. Karena apabila kita disuruh untuk mencontoh malaikat, jin ataupun dewa, itu adalah hal yang mustahil. Kita memiliki nafsu sementara malaikat tidak. Meskipun kita disuruh untuk mencontoh seorang rasul, seorang nabi, yakni seorang manusia, namun manusia yang satu ini, nabi ini memiliki bobot, bibit dan kualitas terbaik. Manusia tidur, kita tidur, nabi pun tidur. Namun tidurnya nabi hanya tertutup matanya saja. Sementara kita ketika tidur, kita tertutup seluruh anggota tubuh kita kecuali jantung dan paru-paru yang terus berdetak yang menandakan bahwa kita masih hidup. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21 halaman 420 sebelah kiri baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadi ketika kita lihat pribadi Rasulullah SAW ini, pribadi beliau merupakan pribadi yang multidimensi, lintas profesi, lintas generasi. Bagaimana tidak? Beliau dijadikan role model, dijadikan inspirasi bagi generasi terdahulu, generasi Al-Qudama, generasi sahabat, generasi tabi'in. Dan generasi kita sekarang, bahkan generasi yang akan datang, kita tetap menjadikan Rasulullah SAW sebagai orang inspiratif bagi kita, sebagai role model kita. Begitupun dari berbagai profesi, sebagai seorang saudagar, sebagai seorang entrepreneur. Nabi ketika masih berumur 9 tahun, sudah berniaga ke negeri Syam. Lintas negara beliau berdagang. Apabila kita sebagai seorang kepala negara, Rasulullah SAW adalah pemimpin umat dan bangsa. Sebagai seorang pendakwah, Rasul pun berdakwah. Sebagai seorang kepala rumah tangga sekalipun, Rasul memiliki anak dan istri. Jadi seluruh hidup beliau bisa kita jadikan contoh. Dari apapun profesi kita, dari generasi manapun kita bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita berbicara tentang momen sekarang ini, momen Maulid Nabi, bagaimana cara kita menyikapinya? Apabila kita melihat dari Rasulullah SAW sendiri, ketika menyikapi tentang hari lahirnya, beliau berpuasa. Maka ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat kita ulang tahun. Di hari ulang tahun kita berpuasa. Namun apabila hari ulang tahun kita bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan untuk berpuasa, maka kita bisa mengambil hikmah dari nilai puasa itu sendiri. Hikmah puasa ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah melarang diri kita dari maksiat. Dan apabila kita melihat kepada sahabat bagaimana mereka menyikapi hari lahir Nabi Muhammad SAW, bukan hanya hari lahir beliau, kedatangan beliau, bahkan keberadaan beliau ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah ke Madinah, ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, mereka menyambutnya, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ada pula dari sebagian sahabat tersebut menuliskan syair pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi. Apa yang dicontohkan Nabi mereka amalkan, apa yang diajarkan Nabi mereka ikuti. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari jadikan momen ini sebagai momen di mana kita mengingat Nabi, bukan hanya untuk makan-makan, menghabiskan anggaran, namun momen ini kita jadikan untuk mengingat Nabi,
kaji kembali, membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah beliau, memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Namun tidak hanya di momen ini saja, namun hari-hari selanjutnya kita tetap menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model kita, sebagai contoh yang inspiratif bagi kita, dan kita menjalankan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel HMM Isu TV. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan apabila terdapat kekurangan atau ada saran, kritik, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.